Bapak dan Ibu guru hebat, pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang hal-hal yang ditemukan pada Bapak dan Ibu guru ketika menyusun atau mengembangkan capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Yang terjadi selama ini, guru cenderung menyusun tujuan pembelajarannya itu terlalu umum berdasarkan CP yang diberikan. Nah, misalnya di sini saya kasih satu contoh. CP kelas 1 dan kelas 2 di fase A jenjang SD mata pelajaran matematika. Di sini ada bunyi CP-nya adalah menunjukkan pemahaman dan memiliki intuisi bilangan number sense pada bilangan caca sampai 100. Membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, serta melakukan komposisi dan dekomposisi bilangan, dan seterusnya. Nah, ada kecenderungan jika bunyi CP-nya seperti ini, guru hanya menyusun atau menghasilkan satu tujuan pembelajaran saja, yaitu umum. Tujuan pembelajaran yang umum yaitu membaca dan menulis bilangan caca hingga 100. Sesungguhnya tujuan pembelajaran ini terlalu umum dan kita harus memecahkan tujuan pembelajaran yang seperti ini ke dalam tujuan pembelajaran yang lebih sederhana agar mudah dilaksanakan saat pembelajaran dan akan lebih mudah untuk menghitung alokasi waktu yang tersedia dalam satu semester. Jadi dari satu tujuan ini sebenarnya bisa menghasilkan 20 tujuan. Ini ada 20 tujuan. Dari mana 20 tujuan? Dari membaca bilangan sendiri bisa menghasilkan 10 tujuan. Misalnya membaca bilangan caca 0 sampai 10 dulu. Itu pertemuan pertama. Pertemuan yang kedua di tujuan pembelajaran kedua membaca bilangan caca 10 sampai 20 dan seterusnya 20 30 sampai 30, 30 sampai 40, 40 sampai 50 sampai 90 100. 90 sampai 100. Kemudian menulis bilangan caca juga harus bertahap. 0 sampai 10 dulu, 10 sampai 20, 20 sampai 30, kemudian yang terakhir itu 90 sampai 100. Selain memudahkan dalam menghitung alokasi waktu, dengan merancang tujuan pembelajaran seperti ini sangat memudahkan siswa dalam belajar. Kita tidak mengajarkan sekaligus 0 sampai 100, tetapi kita bagi itu menjadi tujuan-tujuan pembelajaran yang lebih sederhana. Itu yang pertama. Kalau untuk kelas tinggi itu juga terjadi hal yang sama. Di sini saya kasih contoh tentang mata pelajaran IPAS fase B itu menjelaskan bentuk dan fungsi panca indera. Nah, kalau guru itu tidak jeli dalam menyusun TP ATP, itu menjelaskan bentuk panca indera dan menjelaskan fungsi panca indera, dia akan hanya menghasilkan 2 tujuan pembelajaran saja dari kalimat CP seperti ini. Padahal menjelaskan bentuk ini kita bisa lebih spesifik lagi ke panca indera yang ada. Misalnya menjelaskan bentuk mata dan bagian-bagiannya sebagai indera penglihatan, menjelaskan bentuk telinga dan bagian-bagiannya sebagai indera pendengaran, menjelaskan bentuk hidung dan bagian-bagiannya sebagai indera pencium. Kemudian tujuan yang berikut lagi menjelaskan fungsi fungsi mata sebagai indera penglihatan, menjelaskan fungsi telinga sebagai indera pendengaran, dan seterusnya sesuai dengan 5 indera yang dimiliki oleh manusia. Atau juga di fase C, kelas 5 dan kelas 6, merefleksikan sistem organ tubuh manusia yang dikaitkan dengan cara menjaga kesehatan tubuhnya. Dari kalimat yang ada ini bisa saja guru hanya menyusun 2, yaitu merefleksikan sistem organ tubuh manusia, kemudian yang kedua merefleksikan cara menjaga kelestarian, menjaga kesehatan tubuh. Hanya 2 tujuan. Padahal
Sistem organ tubuh manusia di sini ada macam-macam, ada sistem rangka, ada sistem otot, ada sistem peredaran darah, ada sistem pernapasan, ada sistem pencernaan, sistem saraf, dan sistem-sistem lain. Tetapi untuk jenjang SD itu kurang lebih ada 6 sistem ini yang biasa dipelajari. Saya rasa itu saja tutorial dari saya. Semangat berbagi, kemudian mungkin bisa juga mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru, khususnya jenjang SD dalam merumuskan TP dan